Arifatul Hoiril Fauzi menggelar rapat tertutup dengan PLT Bupati Pati, Kementerian Agama, dan Kepolisian di Pendopo Kabupaten Pati. Hasil rapat menegaskan kasus untuk diusut tuntas. Beliau tadi kisi-kisinya sudah diberikan ke kami untuk supaya tindak lanjutnya lebih cepat lagi. Tidak hanya itu, Bu Menteri juga menindaklanjuti ke pusat untuk pencabutan izin dari pondok pesantren ini supaya tidak terjadi di pondok-pondok pesantren yang lain. Pesantren itu berizin, izin operasionalnya itu tahun 2021. Itu sudah ada izin sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Dari ini itu siswanya tidak boleh menerima siswa lagi. Tapi waktu sampai kapan itu kita nunggu perkembangan. Kementerian PPA juga akan menutup permanen Pondok Pesantren Dolokusumo di seluruh jenjang pendidikan. Diduga, jumlah korban pencabulan masih terus bertambah. Pemerintah Kabupaten Pati meminta para korban untuk buka suara. Kita ke informasi lain, pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap puluhan santri Pondok Pesantren Dolokusumo Kabupaten Pati, Jawa Tengah akhirnya ditangkap. Pelaku akhirnya diringkus pihak kepolisian setelah sempat melarikan diri dan menjadi buronan. Siapa nama siapa? Azhari. Azhari siapa? Azhari. Azhari siapa? Ya Azhari itu memang sama Azhari. Sedi. Kiai mana kamu? Cekal Mergopo, bukan Kiai. Ponpes apa? Cekal Mergopo. Tangkap karena apa? Enggak bisa ngomong. Karena pencabulan saja. Katanya pencabulan, Pak. Oh, katanya pencabulan. Oke. Baik. Katanya oke. Clear. Inilah dia pemirsa proses penangkapan Azhari, kiai dari Pati yang melarikan diri saat dimintai keterangan dengan kasus dugaan melecehkan lebih dari 50 santri di pondok pesantren. Setelah mangkir dari panggilan pihak kepolisian sejak tanggal 4 Mei dan jadi buron, akhirnya ditangkap oleh pihak Polresta Pati yang bekerja sama dengan Jatanras Polda Jateng serta pihak kepolisian setempat. Kita apresiasi ya, upaya dari petugas kepolisian akhirnya berbuah hasil. Dari penelusuran penyidik diketahui tersangka sempat di Kudus, lalu ke Bogor, lanjut ke Jakarta, pindah ke Surakarta, kemudian tertangkap di Wonogiri. Azhari siapa? Azhari. Azhari siapa? Ya Azhari itu memang sama Azhari. Sedi. Kiai mana? Azhari, pelaku pencabulan santriwati, telah tiba di Mapolres Pati dan sedang diperiksa intensif oleh penyidik. Di mana sebelum dibekuk, Azhari melarikan diri dan berpindah-pindah tempat. Tersangka sempat ke Kudus, ke Bogor, ke Jakarta juga, kemudian ke Surakarta, lalu tertangkap di Wonogiri. Seperti inilah sosoknya pemirsa. 50 santri. Dan bahkan informasi yang kami dapatkan masih ada beberapa korban yang belum melapor dan masih ditunggu untuk penyelidikan lengkapnya. Sosok yang sebelumnya mengenakan pakaian sangat agamis ya. Tapi di luar itu seperti ini, pemirsa. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Azhari di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menuai sorotan publik termasuk Hotman Paris Hutapea. Pengacara kondang ini siap mendampingi secara hukum puluhan santriwati yang jadi korban pelaku. Hotman Paris mengundang secara resmi dan terbuka para korban pelecehan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk berani bersuara. Ya, kita semua mendukung ya. Kita harapkan kasus ini benar-benar terungkap karena benar-benar membuat miris kita semuanya. Hotman juga berjanji memberi pengawalan hukum serta jaminan keamanan keselamatan korban. Sejumlah korban dijemput dan diantar oleh tim Hotman menuju Jakarta. Para korban berharap bisa mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Amin. Sudah hampir 3 tahun dia di situ, ya selalu masih di bawah umur. Sudah hampir 3 tahun dia di situ, ya selalu dimintain tidur sama si laki itu. Saya nggak mau cerita detail tentang apakah sudah ada sampai sejauh mana. Itu berlangsung 3 tahun, bayangkan 3 tahun. Dan dia saksikan sendiri kalau dia berhalangan gantian santri-santri cewek lain.
rata-rata di bawah umur juga ya. Dari keterangan tadi berlangsung 3 tahun ya, miris sekali. Sebelum pelaku pencabulan santriwati ditangkap, ribuan orang sudah menggeruduk Pondok Pesantren Putri Ndolokusumo di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Pati, Jawa Tengah. Masa menuntut polisi menahan pimpinan Pondok Kiai Asari atas dugaan pelecehan terhadap puluhan santriwati. Asyari, pimpinan Pondok Pesantren Putri Ndolokusumo, tersangka pelecehan terhadap puluhan santriwati, ditangkap polisi. Sebelumnya warga Desa Telogosari menggeruduk Pondok Pesantren Putri Ndolokusumo. Masa mengecam tindakan pelecehan seksual yang menelan korban hingga lebih dari 50 santriwati dan menuntut penahanan pimpinan Pondok Kiai Asari. Sementara itu, pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Pati mengatakan mereka siap mengawal kasus tersebut hingga tuntas dan memberikan fasilitas kepada santri agar tetap melanjutkan pendidikan. NU bersama dengan badan otonomnya ikut mengawal para korban agar sampai betul-betul ada kepastian hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ikut berpikir tentang bagaimana nasib dari santri-santri yang masih ada di sana, kemudian keberlangsungan pendidikan. Polisi menyatakan Asari resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil Anyus melaporkan. Pemirsa, adu argumen tidak terhindarkan dalam sidang lanjutan mantan Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim. Suasana ruang sidang mendadak riuh saat saksi ahli menyatakan keberatan atas sikap jaksa penuntut umum yang dinilai kurang sopan, memicu perdebatan panjang yang menyeret tim penasihat hukum. Tolong juga hormati saya. Makanya yang kami sampaikan bahwa saudara memberi. Saudara ahli, siapa yang tidak menghormati saudara? Sikap Anda ngomongnya tidak patut. Keributan terjadi antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Adu mulut terjadi saat mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna tengah memberikan keterangan sebagai ahli meringankan. Adu mulut dipicu ketika salah satu JPU menilai penjelasan Agung keluar dari konteks pertanyaan. Hingga akhirnya hakim mempertegas kewenangannya setelah memukul palu. Baik, Yang Mulia, saya dari tadi sudah menyampaikan. Saya hanya menjawab yang sesuai dengan apa yang saya kuasai. Dan saya cukup menguasai bidang itu, saudara. Itu majelis yang terhormat. Dan dibuktikan saya membantu kejaksaan ini dulu. Cukup besar bantuan saya. Ya, saya kira cukup. Jadi tolong juga hormati saya. Makanya yang kami sampaikan bahwa saudara memberi. Saudara ahli, siapa yang tidak menghormati saudara? Sikap Anda ngomongnya tidak patut. Kenceng kita bisa kenceng. Gak sopan Anda keberatan. Anda kalau ngomong, Anda yang sopan dong. Kita ngomong baik-baik. Kalau soal kenceng-kenceng kita bisa kenceng-kencengan. Tenang. Sebentar. Anda kayak anak kecil. Kenapa? Sebentar, diam. Penonton diam. Ribut. Kira saya takut. Baik. Penonton diam. Yang Mulia. Diam. Advokat diam. Ya. Kami sudah orang lagi tanya kali, Anda campur. Diam penonton umum. Ya, kami sudah berikan kesempatan terhadap counter saudara, silakan. Ya, ahli ini cukup terpelajar untuk memberikan keterangan, ya. Jadi silakan. Saya kira cukup, advokat. Ya, cukup. Itu gaya-gayanya masih. Iya, cukup. Itu gaya-gayanya masih. Cukup ya, saya bilang cukup. Cukup ya. Oke. Advokat cukup ya. Kalau dia mengasihkan kode-kode yang menghina saya tidak akan cukup pakai. Iya, cukup. Saya sudah ingatkan, ya. Cukup. Dalam perkara ini, Nadiem bersama 3 terdakwa lain didakwa menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah dalam kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem disebut memperkaya diri sebesar 809 miliar, sementara terdakwa lainnya diduga menerima aliran dana. Tim Liputan, iNews melaporkan.